Waduh, kok pajak kendaraan kedua lebih tinggi ya? Punya pertanyaan kayak gitu juga nggak? Sini, Mindy kasih tahu. Itu tandanya Baraya terkena pajak progresif. Sederhananya adalah semakin banyak kendaraan yang Baraya punya, maka semakin tinggi juga tarif pajak yang harus dibayarkan. Biasanya, pajak progresif ini dikenakan berdasarkan nama dan alamat yang sama. 2, jenis kendaraan yang sama. Misal, Baraya punya 2 mobil atau lebih dan punya 2 motor atau lebih, maka dikenakan pajak progresif. Tapi, kalau Baraya cuma punya 1 mobil dan 1 motor, maka tidak akan dikenakan pajak progresif ya. 3, kendaraan diblokir atau diproteksi oleh pemilik pertama. Otomatis akan terkena progresif kelima, maka segera lakukan balik nama kendaraan. Jadi jangan kaget ya kalau pajak kendaraan kedua Baraya lebih tinggi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Dari mana? Dari mana kan? Dari Belandakan. Belandakan itu Karawang berarti? Subang. Subang Jasem ya? Mangga ada keperluan apa teh? Ya, itu apa sih di SMP 1 Belandakan. SMP 1 Belandakan. Terus Adik saya gitu ya kena korban kekerasan gitu ya. ada korban kekerasan di sekolah SMP. Kelas 1 SMP berarti ya. Kekerasannya dalam fisik atau penghinaan atau apa? Fisik. Bukti-buktinya ada? Ya bukti di rumah sakit aja. Enggak bukti-bukti ada memar kayak gitu. Nggak tahu kalau memar mah enggak ya, cuman langsung muntah-muntah gitu, demam gitu Pak. Pas ke rumah sakit habis dipukulin tuh saksinya ada temennya gitu. Itu kenapa kayak bisa dibully gitu? Kenapa katanya? Ya, Cerita nggak adanya? cerita cuman katanya lagi tiduran gitu, terus kakinya apa sih nyenggol yang mukulin tuh Pak, kakinya nyenggol ngedupak gitu, ngedupak yang mukulin, terus yang mukulinnya itu langsung mukulin terus. Mukulin terus ke badan, ke muka enggak? Kepala gitu, apa sih ke dada, pakai ini gitu, terus pakai dengkul di belakang gitu, dipukulin gitu Pak. Itu udah laporan ke guru? Udah, tadi juga udah mediasi, cuma malah ribut dari kedua belah pihak, saya sama yang si pelaku itu. Dari orang tua pelaku tersebut? Ya, Terus gimana katanya? jadi bentuk pertanggungjawabannya buat saya kurang adil gitu. Cuman pengen minta maaf, udah selesai kayak gitu. Maksud saya Dari sama pelaku itu. orang tua pelaku itu. Terus lanjutannya gimana? Ya Setelah itu? kita bingung, pengennya itu kan anak nakal banget ya Pak ya. Udah sampai lapor polisi ini baru mau bikin laporan di polsek. iya, ini udah janjian besok mau apa sih didampingin dari polsek ke Kapolri besok. Kapolres. Iya Kapolres iya. Udah berapa lama pembuliannya terjadi? Dari hari Jumat, kejadiannya Jumat. Iya. Baru 3 hari. dibully berarti. Kejadiannya Sebelumnya udah disiksa gitu belum? Enggak, baru SMP mana? 1 Belandakan. sekarang anaknya di mana teh? Di rumah sakit sekarang ini saya mau ke sana. Di rumah sakit mana? Cereng Oh di CRM. Udah berapa hari di rumah sakitnya? dari Jumat. Dari hari Jumat. Habis dipukul langsung masuk rumah sakit. Ya, Ini enggak di ronsen enggak? udah di ronsen, udah di scan. Ada luka dalam? Enggak ada, normal, cuman mungkin kena benturan-benturan gitu Pak. Gitu. Soalnya habis dipukul tuh langsung sesak nafas karena mungkin kena ulu hati apa-apa gitu. Cuman kita sedihnya tuh apa sih, kasihan banget Pak gitu. Ini kan anak yatim gitu Pak. Ini kan anak yatim gitu. Enggak punya bapak? Kan bapaknya meninggal. Kalau ibunya Berarti ini masih ibunya. ada. Ibunya kerja di Jakarta ya? Iya, Berarti baru kan 2 tadi hari bilang udah di Jakarta. pulang gitu kan Pak. Berarti itu sehari-hari sama Teteh? Sama saya. Teteh siapanya? Kakak. Kakak.
Ya kalau saya mah sekarang sedihnya bukan masalah ini doang Pak. Saya kan punya bayi baru lahiran, ditinggal-tinggal. Jadi itu tidak ada pertanggungjawaban untuk masalah biaya ke rumah sakit ataupun gimana dari pihak pelaku Ya keluarga? pihak pelaku sih bilangnya cuman kita orang susah gitu. Terus gitu. Saya mah pengennya apa sih? Pengennya dibawa aja sama Pak Dedi anak itu lah ibarat kayak gitu Pak. Udah gitu aja soalnya nakal banget. Kayak minta dikeluarin dari sekolah juga kan nggak bisa. Pihak sekolah tanggapannya seperti apa? Ya sekolah ya gitu, nanti dipindah kelas aja katanya gitu. Kata saya itu anak nakal banget, anak orang sampai masuk rumah sakit masa dipindah kelas doang gitu kan Pak. Ibu teh dari mana? Dari Belanakan, Pak. Oh, Belanakan Subang. Iya, Kabupaten Kecamatan. Ya Belanakan Kabupaten Subang, Kecamatan Belanakan. Desa apa? Desa Tanjung Baru. Tanjung Baru. Masalahnya apa? Salahnya anak saya sendiri. Namanya siapa? Habibi. Umur berapa? Sekarang umurnya 11. Umuran 11 tahun. 11. Umurnya 11 tahun. Berarti kelas 5 SD. SMP. Kok SMP 11 tahun udah SMP sih? 11 ya? 13. 13. Iya, 2013. Iya, 13 tahun. Terus sekolahnya di SMP. Berarti kalau 2013 sekarang 12 tahun. Sekarang baru 2025. Berarti 12 tahun SMP mana? SMP 1 Belanakan. SMP 1 Belanakan. Saya sebentar dulu saya. SMP 1 Belanakan. Laki-laki kan? Terus masalahnya apa sekarang? Iya. Sekarang di rumah sakit. Bapak. Kenapa sakit? Di apa sih? Nggak tahu namanya dibully atau kekerasan ya Pak. Soalnya dipukulin gitu sama temennya. Sama siapa dipukulinnya? Sama Saksinya ada. ada Saksinya ada. Di mana dipukulinnya? di depan kelas. Di depan kelas. Saksinya ada ya. Ibu udah lapor polisi bagian ini anak? Apa sih baru didampingi sih Pak, temen kalau buat melapor tanda tangan belum. Oke. Jadi gini, itu kan nanti hukumannya ada dua ya. Ada pidana, ada anaknya di bawah pembinaan, ya kan? Nanti suruh diproses aja di PPA. Nanti dulu juga pernah ada kejadian tuh yang di kasus mana Om? Yang Subang juga kan? Yang meninggal bahkan itu ya? Meninggal ya kalau nggak salah itu waktu itu. Kalau itu sih iya meninggal. Oh iya meninggal. Akhirnya kan diproses. Sekarang di pembinaan anak di Bogor anaknya. Nah kemudian gurunya sikapnya bagaimana? Sikapnya apa sih, menengahi sih Pak gitu. Menengahi terus. Ya baik. Udah apa namanya, udah runding kemarin, cuman apa sih malah ribut gitu di desa. Ribut di desa sama Kayak siapa? Apa sih antara keluarga sama keluarga. Oh. Keluarga sama saya. Keluarga yang mukulinya membela. Iya. Harusnya nggak boleh. Kalau memang terbukti menganiaya orang lain jangan dibela orang tuanya, nanti tambah dia jadi-jadi. Iya, makanya itu. Setiap orang harus diberikan sanksi, nggak boleh orang tua begitu. Iya. Mm-mm. Jadi ya kata saya gini, apa sih namanya kan pengennya secara kekeluargaan katanya semua biaya, antar biayanya katanya kalau masih sakit nanti dibayarin Iya, katanya gitu. kan ngomongnya. urusannya bukan urusan biaya. Iya, saya nggak mau kayak bukan gitu. lagi sakit dibayarin. Nanti anaknya biar tidak menjadi kebiasaan melakukan itu pada orang lain. Iya, maksud saya itu Pak, kan semuanya mendukungnya kekeluargaan, tapi kata saya nanti ini anaknya gimana? Masa berbuat kesalahan nggak mau dihukum, kata saya gitu. Nanti jadi buat contoh ke anak-anak yang lain, asal pukul aja, minta maaf, gitu selesai gitu. Yang dipukulinnya apa kok sampai sakit sampai dirawat? Kan pertama katanya gini Pak, posisinya kan
ada Ahmad saksi tuh. Mm-mm. Ahmad tuh kan lagi duduk. Nah, Mm-mm. Habibi kan posisinya lagi bersih-bersih, udah Mm-mm. udah bersih kelas tuh, Pak. Mm-mm. Lagi pada istirahat, emang lagi nggak ada anak-anak. Mm-mm. Cuman yang lagi piket aja tuh, Pak, yang ada di kelas. Mm-mm. Nah, Habibi tuh lagi tidur-tiduran, Habib udah bersih tuh, Pak, tidur-tiduran di paha gitu, Di pahanya paha siapa? Ahmad. Pahanya Ahmad. Nah, Terus? nggak sengaja kakinya Habib tuh nyenggol si tuh. Oh. Nggak sengaja nyenggol gitu. Terus sama Ferdinya katanya, ini mah kronologi kata si bocahnya. Versi anaknya. Terus? Katanya pas ngedupak tuh sama si ditonjok, kata Habibnya, apaan sih katanya gitu. Mm-mm. Ditonjok lagi gitu. Mm-mm. Terus kata Habibnya so akrab gitu. Mm-mm. Karena emang nggak kenal teh, Pak. Si Habibnya nggak kenal. Itu Beda kan kelas. satu kelas tapi baru masuk tapi belum kenalan. Anak laki-lakinya baru masuk. Iya, Ya, maksudnya dua-duanya baru kan masuk baru- tuh kok baru Oh iya, artinya sekolah siswa baru. Iya, siswa Ya, baru. oke. Terus? Nah terus kan kata Habibnya so akrab gitu, makin ngejadi, ya itu dia. Terusnya di dadanya tuh disikut pakai ini, gitu kayak smackdown gitu tuh, Pak. Katanya sambil gitulah, kirain saya mah sekali. Ternyata katanya 3 kali, nggak tahu 3 kali nggak tahu berapa kata Habibinya, lupa. Terus apa sih namanya, badannya ditindihin katanya pakai kaki, pakai dengkul 2. Kan posisinya emang lagi tiduran kan, Pak, Habibinya. Punggungnya apa sih tengkurap, terusnya ditindihin pakai dengkul 2, dijambak, ditonjok kepalanya gitu. Ya kalau dirawat sih berkali-kali berarti. Iya. Itu hasil visum rumah sakitnya gimana? Hasil visum mah apa sih? Visum belum divisum, Pak. Belum divisum. Enggak dirawat di rumah sakitnya, kata pihak rumah sakitnya apa Kan- yang luka? Kan gini, Pak, terus abis dibukulin, ditendangin, terus kan yang apa sih, kayaknya mau pas ini terakhir kayaknya, soalnya katanya pas apa sih mukulin apa nendangin posisi belakang nggak terlalu kerasa sakit, tapi pas bek di sini langsung nggak bisa napas Habibnya tuh. Terus sama apa sih sama si Ahmad tuh dibopong gini, Habibie sakit enggak, kata Habibie ya sakit lah, kata Habibie gitu. Terus digendong di sini, dipapah ke ini ke kelas karena sambil apa nendangin teh, Pak, nendanginnya ke kaki, mungkin kena urat ya, jadi kakinya pincang jalan teh sebelah gitu. Terus diangkat ke ini apa ke kelas, didudukin, terus Habibinya pusing jadinya habis dipukul Muntah teh. ya? Belum, muntah di rumah, pusing, terus apa sih mual katanya, aduh jadi sakit katanya, mual kata Habibinya. Terus sama Ahmadnya minta koyo ke KM, dipakein koyo terus sama KM, ya itu terusnya apa sih nggak tahu setelah itu ya, Pak, ya itu pas di rumah tuh nangis-nangis, ngegurung-gurung, ada videonya, saya videoin apa, nangis-nangis, kenapa deh dipukulin katanya gitu. Terus nggak lama habis nangis-nangis tuh muntah-muntah, Pak, muntah-muntah, terus langsung demam gitu. Saya kan panik ya jadinya, Pak, langsung saya bawa ke puskesmas gitu kan buat berobat gitu, panik. Terus dibawa ke puskesmas, ini kenapa gitu, dipukul orang, saya bilang gitu. Nah terus kalau dipukul katanya ke polsek dulu laporan gitu, biar sekalian visum gitu kan ya. Saya lari ke polsek, terus belum sempat bikin laporan tuh, Pak, terus didampingin sama polsek tuh, bapak polisi tuh ke puskesmas lagi. Kata bapak polisinya, ini diperiksa aja dulu, takut kenapa-napa, soalnya emang makin lemah gitu. Iya, Pak. iya, iya. Nah pas di puskesmas kan sambil nunggu dokter datang, keadaan memang lagi libur soalnya, Pak. Terus sambil nunggu dokter datang gitu, Habibinya tuh udah setengah sadar tuh, Pak. Gitu, jadi pas dokternya datang diperiksa, ini mah harus dirujuk katanya gitu, soalnya begitu sih keadaannya gitu, pas setengah sadar gitu. Akhirnya dirujuk. Terusnya ke rumah sakit Ciereng. Sekarang dirawat di rumah sakit Ciereng. Ya, Sudah berapa hari? Dari hari Jumat Berarti sekarang hari udah 5 hari. Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Terus nyampe ke rumah sakit Ciereng, langsung di ronsen, terus apa sih namanya, langsung habis di ronsen di scan tuh, Pak. Dirujuk lagi ke rumah sakit Hamori apa? Oh, Hamori. Oh, di Ciereng nggak ditanganin juga? Di Ciereng scan nggak ada, jadi dirujuk ke sana. Oh, Ciereng nggak punya scan? Jadi balik lagi ke RS Ciereng gitu, habis di scan.
Hasil scan-nya, hasil ronsennya. hasil ronsen mah nggak ada retak, nggak ada pembuluh darah pecah. Udah tuh cuman ya nggak tahu, mungkin nggak tahu lah Pak, saya nggak ngerti ya. Terus udah gitu demam tinggi gitu. Ya Pak. penyebab demamnya apa kata dokter? Mungkin katanya kena apa sih, pukulan-pukulan kayak gitu. Oh, Cuman artinya bahwa dia gini, bahwa dokter bisa menyimpulkan nggak bahwa dia muntah, dia pusing, dia dirawat, itu penyebabnya karena dia mengalami luka. iya gitu. Tapi nggak sampai ada apa perdarahan apa-apa gitu. Iya, tapi Cuman- kan dia mengalami luka. Dokter bisa menyimpulkan nggak? Artinya gini loh, kan dokternya pasti diminta keterangan polisi tuh Iya. untuk memberikan penjelasan bahwa dia dirawat itu disebabkan karena adanya pukulan, adanya tendangan, adanya tindihan. Pasti kan begitu pertanyaannya. Nah, dokternya mengatakan itu, artinya gini loh, apakah sakitnya disebabkan karena penganiayaan atau sakit pas dianiaya? Kan apa sih, ke polisi mah belum kan Pak? Bukan, Kalau kata sayanya, dokter, iya, kata dokternya. Terus dok, jadi ini apa sih demam terus gitu? Ini karena benturan-benturan gitu, tapi nggak sampai retak, nggak. Ya artinya kata dokternya bisa dipastikan dia sakit itu karena dianiaya. Iya. Kan yang penting itu. Takutnya lagi tiduran tuh Habibie sudah sakit. Ya enggak. Enggak. Sakit. Oh, Enggak demam gitu Pak. enggak demam. Intinya gitu, enggak demam. Nah, itu kan yang ibu nggak bisa ditangani di polsek. Iya. Harus ditangani di Polres. Di unit PPA. Ibu kalau mau saya teleponin sekarang Polresnya, ibu langsung ke sana, nanti diantar sama staf saya. Mau? Mau nggak? Bener mau ya. Di unit PPA. Sekarang sudah berapa hari? Dari Jumat berarti 4 hari. Apa itu? Jumat. Sekarang hari apa sih? Selasa. Jumat. 5 hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 5 hari. Tapi sekarang udah boleh pulang, Pak. Tapi pas kejadian tuh Pak baru nyampe RS, apa sih kayak dinas pendidikan semua kumpul dateng gitu Pak, nengok gitu ngeliat. Tadinya mah mau secara kekeluargaan pengen tahu tanggung jawabnya kayak gimana gitu Pak, cuman itunya kayak gitu, kayak yang lebih ke apa ya? Ya nggak apa-apa, lapor aja, nanti biar berproses. Halo, Pak. Ini ada anak yang dirawat di rumah sakit. Pengakuan ibunya itu karena dibully oleh temennya di SMP Belanakan. Nah itu bisa ditangani oleh PPA ya, Polres ya? Bisa ya. Kalau anak-anak dianiaya sampai dirawat di rumah sakit, itu pidana anak berarti kategorinya. Siap, pidana anak Bapak. Oh, pidana anak. Bila umurnya 12 tahun di bawah. 12 tahun di bawah tidak melalui mekanisme sidang Bapak, tapi melalui keputusan ada putusan dari kejaksaan apakah dikembalikan ke orang tuanya Bapak apabila itu di bawah 12 tahun. Atau misalnya bisa dilakukan pembinaan di rumah pembinaan anak. Siap. Bisa kan? Pembinaan siap, bisa Bapak. Di rumah pembinaan Dia anak. ada vonis dari Kejaksaan ya? misalnya dia siap. Ya ini kan kelas 1. Tidak Bapak, tetap dari pengadilan. Oh, kelas 1 SMP soalnya. Oh, berarti di atas 12 tahun bisa Bapak. Bisa Oke. diizinkan, Bapak. Iya, kelas 1 SMP. Nah, ini orang tuanya ke sini lapor, orang tua korbannya. Ya saya bilang lapor aja, saya nanti nganter, disuruh staf saya nganter ke Polres Subang PPA ya. Baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih. Ini Pak, ke Polres Subang. Enggak, iya Polres Subang, nanti staf saya aja cukup. Ya. Makasih. Oh, siap, siap, Makasih, siap. makasih, Kami Mak. tunggu, Bapak. Mangga, makasih. Siap, Bapak. Siap. Iya, itu sudah. Ditunggu ya di Polres Subang. Ya, Bu. Nanti lapor aja, ya. Lapor Ibu apa yang terjadi, nanti biar Polres yang memeriksa, ya. Nanti diantar aja sama Om Aulia, ya. Diantar ke Polres Subang ke bidang PPA, ya. Nanti ini diantar aja, ya Bu ya. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama, ya. Anaknya dirawat udah berapa hari? Ya udah 5 hari, cuma sekarang udah boleh pulang. Udah boleh pulang. Ya sekalian aja lapor dulu, setelah lapor nanti bisa langsung pulang. Iya. Ya. Dirawatnya pakai BPJS, pakai umum. Ke BPJS katanya nggak nerima.
Oh iya, karena penganiayaan ya. Jadi nggak Habis berapa biayanya? tahu. Tadi 5 juta berapa gitu, 5 juta 300 berapa gitu Pak. 5 Lagi juta udah 300, iya BPJS-nya. Di umum ya? Iya di umum. Di umum. 5 juta 158 293. Ya udah, nanti rumah sakitnya saya ikut bantu. Ya. Katanya sih mau dibayarin sama dinas pendidikan gitu Pak, katanya. Tapi dinas pendidikannya udah mau bayar. Baru kan apa sih kata dinas pendidikan, kalau misalkan ada biaya apa-apa katanya langsung kabarin katanya gitu. Ya udah, kalau memang mau dibayarin dinas pendidikan ya nggak apa-apa. Iya. Ya. Tadi baru ngabarin. Nanti buat nitip buat adik yang sakitnya, buat beli buku sama sepatu. Ya, ya, nuhun ya. Nanti diantar sama Om Aul, ya. Bapak mau minta foto? Ya boleh, sok mangga. Ya. Ya. 1, 2